kesehatan lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan, pembuangan sampah, dan air bersih. Pertama, pencemaran lingkungan. Manusia adalah salah satu makhluk yang berperan dalam pencemaran lingkungan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia pada bumi pada dasarnya dapat disembuhkan oleh bumi itu sendiri. Akan tetapi, bumi yang mengalami kerusakan terus-menerus tidak akan memiliki kesempatan untuk menyembuhkan diri sendiri. Oleh karena itu, manusia juga harus menjaga lingkungan hidup agar selalu sehat, sehingga aman dan nyaman untuk ditinggali. Pembuangan limbah sembarangan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan terjadi. Pencemaran yang mengandung zat kimia berbahaya tidak bisa dihilangkan oleh alam dan justru akan menyatu dengan air maupun tanah sehingga air dan tanah menjadi rusak. Pencemaran air maupun tanah di bumi telah menyebabkan bumi menjadi tidak seimbang. Beberapa sumber pencemaran tersebut antara lain limbah pabrik dan rumah tangga yang dibuang ke sungai, pembuangan limbah hasil peternakan dan rumah pemotongan hewan, dan penggundulan hutan. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup tetap sehat adalah dengan melakukan beberapa cara menjaga lingkungan hidup yang baik. Pertama, dengan membangun instalasi pengolahan air limbah, sebuah struktur yang dirancang untuk membuat limbah biologis dan kimiawi dari air, sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Kedua, dengan menyediakan tempat sampah di sebuah lingkungan. Selain itu, dengan menyediakan tempat sampah membuat orang tidak ingin membuang sampah sembarangan. Selain menyediakan tempat sampah, melakukan pengelompokan pada sampah penting dilakukan dengan menyediakan tempat sampah sesuai dengan golongannya. Dengan begitu, proses pengolahan sampah akan lebih mudah dilakukan. Ketiga, memproses limbah pabrik dengan cara yang benar dan ramah lingkungan. Limbah pabrik yang mengandung zat kimia berbahaya akan mencemari tanah dan air jika tidak diolah terlebih dahulu. Keempat, melakukan pembersihan selokan di sekitar rumah. Selokan yang tidak bersih akan menjadi sarang dari hewan-hewan kotor. Selain itu, membersihkan selokan akan menghilangkan bau tidak sedap serta mencegah nyamuk untuk bersarang di genangan air yang ada di selokan. Selokan juga dapat dijadikan sebagai sarana penghijauan dengan menanam tanaman yang mampu menyerap zat pencemar. Tanaman tersebut adalah bunga ungu, lidi air, futeruas, bunga coklat, dan melati air. Kelima, menjaga kebersihan rumah. Lingkungan hidup tidak hanya berasal dari luar rumah. Lingkungan hidup sehat juga berawal dari rumah yang sehat. Rumah yang sehat adalah rumah yang memiliki ventilasi udara yang cukup, sinar matahari masuk tanpa terhalang. Selain itu, menguras bak mandi agar tidak dipakai oleh nyamuk untuk bertelur. Keenam, mengurangi pemakaian kertas atau tisu yang berasal dari pohon. Kertas yang telah dipakai dapat dijual untuk diolah kembali menjadi kertas daur ulang. Ketujuh, melakukan penanaman kembali hutan yang telah gundul, serta melakukan tebang pilih pada pohon, sehingga pohon yang muda memiliki kesempatan untuk tumbuh. Kedelapan, tidak memakai bom atau pukat harimau dalam menjaring ikan. Memakai teknik penangkap ikan yang ramah lingkungan akan menyebabkan ikan kecil memiliki waktu untuk berkembang dan menghasilkan keturunan. Dan kesembilan, melakukan penanaman terumbu karang serta penanaman hutan bakau di sekitar pinggir pantai untuk memperbaiki keseimbangan laut. Selanjutnya, pembuangan sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Sampah dibedakan menjadi sampah organik atau basah, sampah anorganik atau kering,
dan sampah berbahaya. Permasalahan sampah di Indonesia antara lain: pertama, semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat. Kedua, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah. Ketiga, sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus. Keempat, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara. Dan kelima, menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh, perlu dilakukan alternatif pengelolaan seperti produksi bersih atau clean production merupakan salah satu pendekatan untuk merancang ulang industri yang bertujuan untuk mencari cara-cara pengurangan produk-produk samping yang berbahaya, mengurangi polusi secara keseluruhan, dan menciptakan produk-produk dan limbah-limbahnya yang aman dalam kerangka siklus ekologis. Adapun prinsip-prinsip produksi bersih adalah prinsip-prinsip yang juga bisa diterapkan dalam keseharian, misalnya dengan menerapkan 4R, yaitu reduce atau mengurangi, replace atau mengganti, reuse atau memakai kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Selanjutnya, air bersih. Air sangat penting bagi kesehatan manusia. Namun, populasi manusia yang terus meningkat membutuhkan lebih banyak air, pangan, energi, dan bahan baku sehingga persediaan sumber alam termasuk air semakin menipis. Akhirnya, kita saat ini harus bersaing dengan alam yang juga membutuhkan air untuk menjaga ekosistemnya. Di sisi lain, penyediaan air bersih untuk masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sampai saat ini, penyediaan air bersih bagi masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada beberapa masalah yang kompleks dan belum dapat sepenuhnya diatasi. Salah satu masalah yang sering dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat penyaluran air kepada masyarakat sehingga berefek pada tingkat kesehatan manusia yang semakin menurun. Terdapat 3 masalah utama krisis air bersih di Indonesia, yaitu: pertama, kurangnya kesadaran masyarakat di Indonesia tentang kebersihan lingkungan. Kedua, masih banyaknya pencemaran air. Masalah ini kerap muncul sebagai dampak dari pemukiman dan industri atau penggunaan teknologi yang kurang ramah terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah alokasi anggaran yang ada di daerah yang hendak digunakan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi yang masih sangat minim. Untuk menanggulangi masalah air bersih di Indonesia, diperlukan peran aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan kita sebagai masyarakat umum. Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan. Pertama, menempatkan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. Kedua, teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. Ketiga, sosialisasi intensif kepada masyarakat. Dan keempat, menanamkan gagasan pentingnya air bersih sejak dini. Itulah tadi permasalahan dan solusi terhadap kesehatan lingkungan yang bisa saya paparkan.